دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ternyata para ustadz Wahabi itu pinter-pinter ya, fasih, mahir, lihai kalau disuruh memfitnah dan berdusta. Bahkan saking fasihnya mereka seringkali kehilangan kontrol sampai-sampai berani berdusta atas nama ulama, atas nama para imam madhab, atas nama ulama salaf, sahabat, bahkan kerap kali atas nama nabi. Ada contoh dari Nabi dikatakan tidak ada. Nabi ajarkan pada sahabat, pada umat Islam, mereka katakan Nabi tidak pernah mengajarkan. Ada dalilnya, bahkan banyak. Dengan ringannya lisan mereka mengatakan sama sekali tidak ada dalil. Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Ya, kita nggak boleh heran yang berlebihan juga. Karena da'i-da'i Wahabi itu kalau tidak berbohong, kalau tidak mengelabuhi, kalau tidak ngakal-ngakali, kalau tidak berdusta, diibaratkan orang jualan obat, diibaratkan orang jualan jamu, itu nggak pede. Takut obatnya nggak laku, takut jamaahnya nggak percaya, takut jamaahnya nggak yakin, takut umat menolak. Tapi yang kami herankan, kenapa kok nggak takut dosa? Bukankah dusta itu adalah merupakan dosa besar? Bahkan jika dustanya itu menyangkut atau bawa-bawa nama Nabi, itu dosanya akan jauh lebih besar lagi. Karena kalau dusta atas nama sahabat, atas nama Nabi, itu kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan hukum-hukum Allah, dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, di kesempatan ini kami akan membongkar dusta dua ustadz Wahabi. Yang pertama adalah Muflih Safitra. Nah, si Muflih Safitra inilah yang paling kerap kali berdusta dan memfitnah saudara. Kita semua sama-sama tahu kan bagaimana dia itu menghantam dan menghajar Ustadz Adi Hidayat melalui amunisi fitnah dan dustanya. Nah, sekarang dia nikat berdusta di depan jamaahnya, memfitnah Ibnu Abbas sebagai sepupu Nabi, dikatakan akidahnya mujassimah. Jadi kata si Muflih Safitra ini, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkaki, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya kaki. Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Kemudian Ustadz Wahabi yang kedua juga tidak mau kalah nikatnya. Dia berdusta pada umat Islam, langsung mencatut nama Nabi, yakni berbohong atas nama Nabi. Nah, sebelum kami tampilkan kedua ustadz pembohong tersebut, terlebih dahulu mari kita perhatikan bersama-sama nasihat dari beberapa ustadz tentang dosa dan bahayanya dusta. Orang yang bohong, maaf, yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Dia hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Ya. Minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Ya. Ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba menipu. Bohong dia. Begitu bohong orang akan cerita, ini penipu, ini nggak bagus, ini jelek misalnya, ditinggalkan, rezeki berkurang, kehormatan turun dan sebagainya, celaka. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Ya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong yang mungkin keluar? Bahaya ya, karena berdosa atas nama Nabi tidak sama dengan berdosa atas nama selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Juwaini mengatakan orang sengaja berdosa atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir. Hukumnya apa? Kafir. Namun jumhur ulama mengatakan tidak kafir, tidak
kafir. Hanya termasuk dosa besar yang paling besar di antaranya adalah berusak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau berusak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menimbulkan syariat, menimbulkan hukum, ya. Menimbulkan hukum dan yang lainnya. Seseorang itu kalau sudah berbohong, dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Dan akhirnya bohong itu akan menjadi watak dalam dirinya. Dan kalau bohong itu sudah menjadi watak, maka dia akan mudah berbuat segala macam keburukan. Orang kalau tidak jujur, waktunya habis untuk menutupi ketidakjujurannya. Setiap bohong itu pasti memproduksi bohong lainnya, karena bohong itu tidak bisa ditutupi oleh kebenaran. Bohong itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan lainnya. Jadi makin banyak bohong, waktu dia habis hanya untuk menutupi kebohongan. Cilaka. Dan dengar, tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Namun silahkan Anda lihat semua hadis Nabi SAW tentang ziarah kubur. Kapan beliau sekali saja ketika ziarah kubur, entah itu kubur syuhada Uhud misalnya, atau ke Baqi, ya, atau ke yang lainnya, beliau SAW membaca salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Tidak pernah terjadi. Beliau SAW tidak membaca Al-Fatihah, beliau SAW tidak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beliau SAW tidak membaca surat-surat yang lain. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi? Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Perhatikan baik-baik. Maka bacakanlah di kepalanya mayit tersebut, di kuburnya si mayit, bi Fatihatil Kitab, membaca suratul Fatihah. Wa inda rijlaihi, dan di kakinya si mayit, di kuburannya nanti, bi khatimati suratil Baqarah fi qabri. Hadis ini riwayatnya adalah hasan. Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas ini paham Al-Quran, doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Tidak mungkin. Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah, adalah tempat kakinya Allah, adalah tempat kakinya Baik, Allah. Di sini saya akan membacakan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Di sini dalam kitab tafsir At-Tabari dikatakan, wa ammal ladzi yadullu ala sihhatihi zahirul Qur'an. Adapun perkara yang menunjukkan atas sahnya suatu perkara adalah zahirnya Al-Qur'an. Faqaul Ibnu Abbas alladzi rawahu Ja'far ibni Abil Mughirah, maka perkataan Ibnu Abbas yang telah diriwayatkan oleh Ja'far bin Abi Mughirah an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan wa huwa, Ibnu Abbas mengatakan wa huwa ilmuhu, wa huwa kursinya Allah, kursi yang dimaksud di situ adalah ilmuhu, adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kursi di sini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bukan tempat pijakan kakinya Allah, tapi ilmuhu, itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas Ustadz Mufli Safitra telah berdusta memfitnah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikatakan juga, wa qala Ibnu Abbas kursiyuhu ilmuhu. Ibnu Abbas mengatakan kursiyuhu, yang dimaksud kursi dalam ayat tersebut ilmuhu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajjahahu At-Tabari. Dan ini juga telah dirojehkan oleh Imam At-Tabari. Nah, jadi jelas teman-teman ya, bahwasanya Ustadz Wahabi Mufli Safitra telah berbohong, telah berdusta, bahkan memfitnah seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi bukan hanya tingkatan Ustadz Adi Hidayat aja yang difitnah, tapi sampai tingkatan sahabat Ibnu Abbas pun difitnah oleh Mufli Safitra ini. Nah, beginilah dampak kalau kita memiliki guru yang salah. Guru yang salah, akhirnya kita punya pemahaman yang salah juga. Akhirnya sampai
memiliki anggapan yang salah terhadap sahabat. Sahabat dikatakan berakidah mujassimah. Sahabat dikatakan meyakini bahwasanya Allah punya kaki. Mana ada sahabat yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan seperti itu? Tidak ada, teman-teman ya. Inilah salah satu fitnah dari Ustadz Salafi Wahabi yang dilontarkan kepada seorang sahabat, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada antum sehingga dapat meninggalkan keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman keliru Salafi Wahabi.